Si ya. Karena apa? Dalam kondisi ruangan atau kelas yang bersih itu menambah semangat kita di dalam belajar. Coba kalau di samping kanan samping kiri kita banyak sampah, apa yang akan terjadi? Pikiran, robot dan lain sebagainya. Anak-anakku sekalian, Bapak akan cek dulu ya kehadiran dari kelas 10 RPLA. Kelas 10 RPLA di mana semua jumlah siswanya itu ada berapa? 28. Oke. Walaupun sekarang kondisinya sedang hujan, tadi terlihat ada teman-teman kita yang kehujanan, bahkan bajunya juga sampai kehujanan. Itu adalah sebuah perjuangan. Semoga rinduan ya. Oke, masih tetap semangat untuk mengikuti pelajaran. Oke. Yang belum hadir untuk kesempatan saat ini siapa? Dio sama Fatin. Ada keterangannya atau tidak? Tidak ada keterangan. Dio sama Fatin, kalau mereka sakit semoga diberikan kesehatan. Untuk apabila ada urusan, semua urusannya dilancarkan. Juga apabila dia sedang alfa, ya semoga diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian, pada kali ini sedikit Bapak sampaikan apa yang akan menjadi tema pembelajaran kita saat ini. Saya akan refleksi dulu atau kata-kata penampil dulu untuk anak-anak sekalian. Kalau ada yang sudah tahu tidak bagaimana mengetahui cinta kepada Allah dan khauf, roja atau tawakal, atau pernah mendengar kalimat tersebut? Pernah mendengar kalimat tawakal? Nah, mendengar kalimat roja? Belum ya. Kemudian khauf? Belum juga. Kalau cinta kepada Allah? Oke. Dari hal tersebut mungkin kita akan dudukkan itu yang akan menjadi topik pembahasan kita kali ini. Mungkin ada beberapa yang harus diperkuat kaitan dengan roja dan khauf, karena dari segi kalimatnya saja kita belum paham. Mohon untuk dipersiapkan, dan silakan buku sudah ada di tangan kalian. Itu adalah sebagai modal dasar kita di dalam mencari informasi kaitan dengan. Ya, sebelum kita melanjutkan kepada materi, mari kita baca Quran bersama-sama. Kalian bisa menirukan apa yang Bapak baca di Quran surah Al-Hasyr ayat 22-24 yang ada di depan kalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi la ilaha illahu. Alimul ghaibi wasyahadah. Huwar rahmanur rahim. Huwallahul ladzi la ilahu. Ilaha
salamul mu'minul muhaimin Qudusus salamul mu'minul muhaimin Al-muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir Subhanallahi amma yushrikun Sadaqallahul azim Maha benar Allah dengan segala firman. Ya, mohon cermati dulu apa yang Bapak sampaikan. Nanti kalian bisa mengamati poin-poin yang disampaikan pada hari ini. Di mana tujuan pembelajaran yang disampaikan pada kali ini adalah meyakini bahwa iman terdapat banyak cabangnya. Menganalisis cabang iman, hakikat cinta kepada Allah, khauf, roja, dan tawakal kepadanya. Kemudian membuat media pembelajaran tentang hakikat cinta kepada Allah, khauf, roja, dan tawakal kepadanya, dan membiasakan perilaku cinta kepada Allah, khauf, roja, dan tawakal kepadanya. Oke, hakikat cinta kepada Allah. Apakah pernah kita mendengar kata cinta? Sering kita mengungkapkan kata cinta? Sering, ya. Cinta kepada siapa? Sesama manusia, kepada orang tua, oke, kepada teman, kepada siapa lagi? Kepada keluarga. Itu adalah cinta. Dan cinta itu tumbuhnya dalam hati, kemudian dilakukan melalui anggota badan. Maka bohong apabila kita mencintai tanpa disertai dengan perbuatan. Mau kita makan I love you? Tidak kan? Kita cinta kepada ayah dan ibu? Suka siap dan sigap ketika diperintah olehnya? Oh, siap. Sehingga apa yang dikatakan oleh Harun Nasution kaitan dengan hakikat cinta kepada Allah itu kurang lebih ada 4. Pertama, mengikuti semua perintah. Yang kedua, membenci apa yang dilarang oleh Allah. Kemudian menyerahkan seluruh jiwa dan raga kepada Allah. Dan yang keempat, mengosongkan hatinya dari segala sesuatu selain Allah. Jadi hanya Dia. Hanya Dia. Tegasnya yaitu hanya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tingkatan cinta juga berbeda-beda. Oke, tingkatan cinta berbeda-beda. Apa itu tingkatan cinta? Karena setiap orang yang mencintai itu akan memiliki tahapan atau tingkatan yang berbeda. Ada yang kalau dalam yang dikatakan oleh Abu Nasr, yaitu mahabbahnya orang biasa, mahabbah orang syirik, dan mahabbah orang arif. Itulah yang menjadi tingkatan-tingkatan daripada cinta itu sendiri. Selanjutnya, terima kasih anak-anakku sekalian dari apa yang telah tadi Bapak jelaskan kaitan dengan khauf, roja, dan tawakal, kemudian cinta kepada Allah. Semoga kita bisa memperdalaminya dan mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi di sekeliling kita. Apa sih yang terjadi di sekeliling kita terkait dengan cinta kepada Allah, khauf, rasa takut kepada Allah, roja, berharap kepada Allah, kemudian tawakal, berserah diri kepada Allah. Apa sih yang banyak terjadi? Saya kasih contoh. Ketika ada seseorang
menghadapi sebuah masalah. Menghadapi sebuah masalah. Lalu dia berupaya dan berusaha untuk mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Apa itu yang hilangnya? Apakah takut kepada Allah? Kurangnya harapan kepada Allah? Tidak bertawakal kepada Allah? Ataukah tidak cinta kepada Allah? Hah? Apa coba? Tidak cinta kepada Allah. Ada yang lain? Tidak bertawakal kepada Allah. Kemudian apa lagi? Ada yang memikirkan yang lain? Kalau kita bunuh diri, seseorang bunuh diri gara-gara putus cinta, bro. Wah, saya sudah nggak kuat, nggak tahan lagi. Kalau sudah menghadapi hal yang demikian. Nah, itu adalah fenomena yang terjadi saat ini. Nanti kalian identifikasi sesuai dengan kelompok yang telah nanti akan ditentukan. Paham? Paham? Ya, terima kasih. Singkat benar kejelasan, silakan langsung kalian bisa mengidentifikasi di bukunya masing-masing. Buat pakai generator acak supaya tidak merasa, oh saya di kelompok mana. Kita coba bagi dengan 4 kelompok. Nanti silakan bisa menurutkan kelompoknya masing-masing. Oke, ucap bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jumlah perwakilan bisa 7. Oke, siap. Nih, untuk tim 1 Ella, Randy, Erlangga, Wulansari, Ridwan, Agus, Ihsan, dan Rini. Untuk tim 2 Aris, Nurul, Susilawati, Andika, Nur Halimah, Sartika, Firmansyah, Jainuddin. Untuk tim 3 Pani, Handika, Damar, Sandi, Firman, Wali, dan Yuyu. Untuk tim 4 Agit, Agung, Rehan, Dede, Fikri, Lukman, dan Yuli. Silakan untuk membuat kelompok tim 1, tim 2, tim 3, tim 4. Silakan. Saatnya meraih mimpimu.
mewakilkan itu? Coba. Apa itu mewakilkan? Apa? Menggantikan. Oke, kasih foto tentang ini. Mewakilkan itu kita menggantikan. Ketika ada situasi baru, apapun kita diwakilkan, digantikan. Apa yang menjadi kewajiban pada siapa? Saatnya meraih mimpimu, Berarti menggantikan. arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntun. Silakan kalian bisa Saranilah masa berganti, kaitan dengan tantangan kan kita hadapi, bagaimana proses bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. menyiapkan apa yang nanti akan Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan rasa takut merupakan sifat orang bertakwa, sekaligus merupakan bukti iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa takut ini akan semakin meningkat seiring meningkatnya pengetahuan dan syariat. Menurut Imam Al-Ghazali, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat berupa rasa takut tidak diterimanya taubat, takut tidak mampu istiqomah dan beramal soleh, takut akan mengikuti hawa nafsu, takut tertipu oleh gemerlap duniawi, takut terperosok dalam jurang maksiat, takut akan siksa kubur, takut terjebak pada kesibukan yang melalaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut menjadi sombong karena memperoleh nikmat dari Allah, takut dapat mendapatkan siksaan di dunia dan takut tidak mendapatkan nikmat surga. Adanya sifat kaum ini akan menjadi benteng penahan agar manusia tetap rendah hati dan tidak takabur. Ya, terima kasih untuk kasih close dulu untuk kelompok A. Selanjutnya, silakan siapa yang menolak atau mau menebat atau menanyakan kaitan dengan rasa takut itu. Silakan ajukan tangannya. Cut. Pertanyaan, Pak. Boleh pertanyaan? Andika ya? Andika silakan. Kenapa manusia lebih memilih rasa takut pada
lainnya daripada kepada Allah. Itu yang terjadi mungkin hasil verifikasi dari Andika. Silakan. Kalian menjawabnya. So, dari ini dulu, Alangkah. Terkadang manusia telah dibutakan oleh cinta yang ada di duniawi sehingga mereka melupakan cinta mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oke, jadi cinta dunia itu melebihi daripada cinta kepada Allah. Oke, betul tidak seperti itu? Betul. Oke, apa buktinya? Demikian betul. Bagaimana? Silakan. So, boleh lagi. Kenapa manusia? Jika manusia takut dosa, kenapa selalu mengulanginya? Lanjut lagi. Jika manusia takut dosa, mengapa selalu mengulanginya? Oke, ada yang lain bisa menjawab pertanyaan dari Andika itu dari kelompok A? Silakan. Kita suka berbuat dosa. Kita tahu bahwa dosa itu membuat kita terperosok dalam kemaksiatan atau jurang kenistaan. Tahu tidak? Oke. Jadi mengapa si dosa tersebut kita sering ulangi lagi? Mengapa? Oke. Boleh? Karena kadang manusia itu lupa, jadi nggak sadar gitu mereka itu melakukan dosa seperti berpacaran, jadi karena mereka melakukan dosanya sendiri. Terbuai oleh dosanya sendiri ya. Oke, seperti itu. Hanya lagi atau mau menyengah dulu? Hanya dia. Jika manusia takut akan kebesaran Allah, kenapa manusia selalu melakukan larangan Allah? Oke, yang lainnya kelompok Sani, yang lainnya silakan. Oke, boleh menjawab pertanyaan dari Andika. Kak, dulu Kak. Kak. Oke, silakan sekali lagi. Seberapa penting sifat khauf itu? Rasa takut itu harus terjadi pada diri manusia. Harus agar tidak melakukan dosa secara terus-menerus. Oke, kasih plus dulu untuk kelompok pertama. Hanya sumpah. Sekarang kelompok Andika ke depan. Nanti yang lain bagian depan ya. Sama siapa? Depan. Oh ya, sampelnya dua kelompok dulu. Nanti yang tinggal
Silakan yang lainnya. Oke. Bagaimana cara seorang hamba bisa mengetahui bahwa sesuatu itu dicintai dan diridhoi Allah? Pertama namanya itu mencintai Rasulullah, yang kedua mencintai Al-Quran, yang ketiga menjauhi perbuatan dosa, yang keempat mendahulukan perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang lima ketika menghadapi iman. Bagaimana? Oke. Silakan yang lainnya. Silakan, Randy. Bagaimana cara seorang hamba bisa mengetahui bahwa sesuatu itu dicintai dan diridhoi oleh Allah? Setiap perbuatan yang dilakukan dengan baik pasti akan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sesuatu yang baik Akan diridhoi. kan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sip. Cukup? Silakan ditutup. Untuk sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Fakru. Ya, terima kasih. Tadi cukup berjalan dengan lancar, namun ada beberapa hal yang menjadi poin penting bahwa kita masih kurang di dalam menanggapi apa yang telah disampaikan oleh pemateri yang di depan, sehingga harus menambah poin-poin tertentu kaitan dengan kita harus kritis. Apa yang diucapkan itu apakah ada dasarnya atau tidak? Apakah itu bisa dipertanggungjawabkan atau tidak? Sehingga setiap perkataan yang dilakukan oleh seseorang, kita hendaknya harus bisa menanyakan, kemudian harus bisa mendebat. Kalau menurut pandangan saya, bla 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 dan lain sebagainya. Tapi yang tadi dilakukan oleh 4 kelompok cukup bagus. Kita kasih pos untuk semua kelompok. Kita diakhiri dengan masukan-masukan atau refleksi yang telah kita berjalan selama ini dan kita simpulkan bersama-sama. Oke, pada pertemuan ini coba siapa yang akan menyimpulkannya? Ada beberapa teman kita yang akan menyimpulkannya. Silakan. Silakan. Oke, Damar. Silakan Damar. Boleh berdiri, silakan. Saya akan menyimpulkan dari keempat materi tersebut yang tadi dijelaskan kelompok 1, 2, 3, dan 4, yang intinya kita harus menaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus bersabar, bertawakal, ya pokoknya itulah yang intinya kita harus menaati perintah Allah, tidak melakukan dosa-dosanya. Oke, terima kasih. Yang lainnya boleh? Di tempat materi tersebut, jadi materi tersebut kita harus meyakini akan kita pada Allah, akan berkata pada Allah, dan bergantung pada Allah. Setiap manusia pasti memiliki rasa takut, rasa bersyukur, dan rasa cinta kepada Allah. Oke. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Andika. Selanjutnya, silakan. Oke. Siapa? Agit ya? Muhammad Agit. Boleh Muhammad Agit, silakan. Salam dari Allah, kemudian awalnya berserah diri kepada Allah, mencintai Rasulullah dan mencintai Al-Quran. Jadi antara Allah dengan Al-Quran, Allah dengan Rasul itu bisa dipisahkan ya gitu ya. Oke, tepuk tangan untuk Agit. Kita cukup ya. Dari kesimpulan yang Oke, jadi kita telah bisa simpulkan dari beberapa teman kita yang telah menyimpulkan pertemuan kita kali ini, itu kaitan dengan kita kepada
kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai penguasa alam semesta. Sehingga janganlah kita mencintai kepada selain daripada Allah. Walaupun kita mencintai kepada manusia, maka kita jadikan manusia itu sebagai bukti cinta kita kepada Allah. Khauf, takut kepada Allah itu menandakan bahwa kita yang hanya ditakuti kepada hanya Allah Subhanahu wa taala, tidak menakuti kepada orang selain Allah. Selanjutnya, roja, berharaplah hanya kepada Allah, jangan berharap kepada manusia, karena manusia pasti ada batas kemampuannya. Dan yang terakhir, kita bertawakal dan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan tawakal kita akan senantiasa menjadikan hidup kita menjadi tenang, tidak penuh dengan beban dan lain sebagainya, karena segala sesuatu telah kita wakilkan, telah kita tadi kata Zainuddin dikatakan apa yang kata Zainuddin, kita menggantikan segala sesuatu yang menjadi beban kita kepada siapa? Kepada Allah. Apakah Allah merasa berat dengan beban yang kita berikan? Tidak, karena sesungguhnya Allah ala kulli syai'in qadir, maha kuasa daripada segala sesuatu. Ya, terima kasih. Semoga pertemuan kita bisa menambah cara berpikir kritis kita terhadap apa yang dibicarakan dan kasih tepuk tangan untuk kita semuanya. Dan jangan lupa bahwa penjelasan ini bukan sampai saat ini saja. Kita berjenjang dan akan kita jelaskan kaitan dengan hakikat kita kepada Allah, khauf dan roja. Semoga bisa menjadi rasa buah cinta kita kepadanya dan menjadi semangat hidup di dalam diri kita semuanya. Ini progres pembelajaran kita masih berlanjut. Progres pembelajaran kita masih berjalan dan penilaiannya itu tetap dari hal-hal keaktifan kita, kreativitas kita dan lain sebagainya. Terima kasih. Kita tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.